Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang terus dilimpahkan dan dikaruniakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman dengan malaikat. Dan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita bisa memahami bahwa orang-orang yang mengingkari malaikat, orang-orang yang mengingkari akan adanya malaikat, mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah kekuatan baik yang ada pada makhluk, kekuatan baik yang ada pada makhluk. Begitu juga mereka mengatakan sebaliknya, kekuatan jahat yang ada pada makhluk adalah syaitan atau jin. Jadi mereka menafikan, mereka mengingkari adanya malaikat, mereka juga mengingkari akan adanya jin atau syaitan. Mereka mengatakan malaikat itu adalah ibarat yang ada di tubuh manusia, kekuatan baik yang ada di tubuh manusia. Begitu juga dengan syaitan atau jin, itu adalah kekuatan buruk yang ada di tubuh manusia. Intinya mereka mengingkari adanya malaikat. Jadi dengan pembahasan yang lalu kita bisa menarik kesimpulan bahwa keyakinan seperti ini, yaitu mengingkari akan adanya malaikat, pengingkaran terhadap adanya malaikat adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat. Telah kita bacakan ayat-ayat yang sangat banyak pada pertemuan yang lalu, dan kita bacakan hadis-hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW yang semuanya menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan makhluk dari cahaya yang disebut malaikat, ya, yang disebut malaikat. Bahkan dengan jelas kita bacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puji bagi Allah. Dalam surat Fatir ayat 1 Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusulan, dan yang telah menciptakan malaikat, menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan uli ajnihah, yang memiliki sayap, mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang diciptakan memiliki sayap 2 sayap, dan ada yang memiliki 3 sayap, dan ada di antara malaikat yang memiliki 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah akan menambah dalam ciptaannya apa yang Ia kehendaki. Maksudnya ada malaikat yang sayapnya lebih dari 4. Sebagaimana kita jelaskan, Jibril yang memiliki 600 sayap. Ini menunjukkan dari ayat ini bahwa malaikat itu bukan kekuatan baik, tapi malaikat itu memang satu zat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi ini salah satu di antara rukun iman yang wajib kita imani, yaitu beriman adanya malaikat. Jadi malaikat itu bukan kekuatan baik yang ada pada makhluk, sehingga sebagian kelompok berusaha untuk mengejarnya, sehingga menurut mereka kalau mereka bisa melakukan ibadah-ibadah tertentu dengan kadar-kadar ibadah tertentu, maka mereka bisa sampai ke tingkat nabi. Karena menurut mereka nabi itu bukan mutlak atau murni anugerah Allah kepada seorang hamba, tidak, akan tapi kedudukan kenabian itu bisa dicapai dengan ibadah-ibadah tertentu. Ini tidak benar, karena kenabian itu diberikan oleh Allah karunia kepada seseorang tertentu. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berusaha untuk menjadi seorang nabi. Jadi ada sebagian kelompok mengatakan bahwasanya Muhammad itu bisa jadi nabi karena ada usaha. Di antaranya apa? Bersemedi di Gua Hira. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, bahkan ikhwani kaum muslimin, sebelum beliau menyendiri di Gua Hira, beberapa batu di Mekah sudah pernah mengucapkan salam kepada siapa? Kepada Rasulullah. Jadi beliau diangkat menjadi nabi bukan karena beliau menyendiri di mana? Di Gua Hira. Sehingga sebagian orang ada ingin mencapai kedudukan para nabi, akhirnya bersemedi di satu gua tertentu, ya, tidak makan dan tidak minum supaya bisa mencapai kedudukan ini. Ini tidak benar. Apalagi sebagian mereka berkeyakinan kalau nanti sudah bisa meningkatkan lagi, bisa sampai nanti ke tingkat malaikat. Bahkan lebih parah lagi, ada sebagian mereka yang katanya sudah sampai pada tingkatan tertentu sehingga mengaku dirinya Tuhan. Ini ada, terbukti dalam sejarah. Salah satu di antara mereka mengatakan tatkala memuji Allah, dia bukan mengatakan sebagaimana yang kita ucapkan. Dia tidak mengatakan subhanallah, maha suci Allah, tapi apa yang dia ucapkan? Subhani, subhani, maha suci diriku, maha suci diriku. Karena menurutnya dia sudah sampai ke tingkatan Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini kita yakini bahwa malaikat itu ada, dan dia bukan kekuatan baik yang ada di makhluk, di manusia, tapi malaikat memang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, akhir pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk pada rukun iman yang ketiga, yaitu beriman dengan kitab. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya. Yang dimaksudkan dengan kitab, ya, akutub itu jamak, ya, kata jamak dalam bahasa Arab, kata jamak dari kitabun yang artinya maktub, yang tertulis. Ya, artinya tertulis. Yang dimaksudkan di sini kata para ulama, al-kutub allati anzalaha Allah taala ala rusulihi rahmatan lil khalqi. Yang dimaksud dengan kitab-kitab yang kita imani adalah kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada utusan-utusannya sebagai rahmat untuk makhluk, wa hidayatan lahum, dan sebagai petunjuk untuk mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, agar dengan mengikuti kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tersebut, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Ini yang maksud dengan beriman dengan kitab. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi beriman dengan kitab maknanya adalah beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada siapa? Para utusan-utusan Allah. Di mana kitab suci ini diturunkan oleh Allah, tujuannya adalah sebagai rahmatan lil khalq, bentuk kasih sayang Allah kepada apa? Makhluk. Kitab suci ini diturunkan untuk sebagai petunjuk bagi makhluk. Kitab suci ini diturunkan agar apabila makhluk mengikutinya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya Allah tabaraka wa taala berfirman di akhir-akhir surat Taha, tatkala Allah tabaraka wa taala bercerita tentang diturunkannya Adam dari surga bersama dengan Hawa. Karena satu pelanggaran yang dilakukan oleh mereka berdua, yaitu mendekati satu pohon dan memakan buahnya yang dilarang oleh
oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ciptakan mereka berdua dan Allah letakkan mereka berdua di dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, fakula, makanlah dari surga haitsu syi'tuma, apa yang kalian berdua inginkan, silakan nikmati semua makanan buah-buahan yang ada di surga. Hanya satu yang dilarang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua dekati pohon ini, jangan kalian makan buah dari pohon ini. Kalau kalian lakukan itu, maka niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Akhirnya syaitan berhasil menggelincirkan mereka berdua. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan dalam banyak kesempatan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Taha, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, setelah mereka berdua diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dunia, maka Allah berfirman menjelaskan, qala ihbita minha jami'a. Allah berfirman, ihbita minha jami'a, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Allah turunkan mereka dari surga, menunjukkan surga di mana? Di atas. Allah perintahkan mereka turun ke bawah, yaitu ke bumi. Surga itu ada di atas. Qala ihbita minha, Allah berfirman kepada keduanya, ihbita minha, turunlah kalian berdua dari surga. Ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maksudnya kalian, wahai anak Adam, dengan syaitan, iblis dan bala tentaranya akan terus menjadi musuh sampai hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah mengatakan, siapapun di antara kalian, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan mereka berdua diturunkan ke dunia, sehingga akhirnya anak cucu mereka semua di mana? Di dunia. Kita sekarang semua di dunia. Allah berjanji bahwa akan ada petunjuk yang Allah turunkan ke bumi. Akan ada petunjuk. Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku. Jadi Allah berjanji akan ada petunjuk yang Allah turunkan ke muka bumi. Para ulama ahli tafsir mengatakan petunjuk yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah para nabi dan para kitab suci. Jadi nabi dan kitab suci. Ini petunjuk yang Allah janji akan Allah turunkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, yang akan aku turunkan ke bumi, yaitu kitab suci, di antaranya siapa yang mengikutinya, la yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah sengsara. Jadi kitab suci Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah berjanji dahulu akan Allah turunkan. Kitab Injil sudah Allah janjikan akan Allah turunkan. Akan ada kitab suci yang diturunkan dan ada utusan-utusan Allah yang akan diutus. Siapa di antara kalian yang mengikuti petunjuk tersebut, di antaranya kitab suci, maka dia tidak akan pernah tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Namun siapa yang berpaling, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, imma di dunia atau di alam barzakh. Orang yang bermaksiat kepada Allah tidak akan pernah merasakan hidup bahagia. Ketahuilah, orang yang bermaksiat kepada Allah, yang jauh dari Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, sekalipun di tangannya ada dunia, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta, ketahuilah hatinya tidak akan pernah tenang. Karena Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tenangnya hati, bahagianya hati dengan beribadah kepada Allah. Jadi orang yang berpaling dari peringatanku ini, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan sesungguhnya untuknya kehidupan yang sempit, dunia atau barzakh, di mana Allah akan siksa dia di alam kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta matanya. Qala Rabb, dia berkata, lima hasyartani a'ma, wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia aku bisa
melihat. Maka Allah berfirman, qala kadzalik, begitulah balasannya, atatka ayatuna, waktu di dunia ayat-ayat kami telah sampai kepadamu, fanasitah, dan engkau lupakan, engkau tinggalkan, engkau tidak perhatikan, engkau tidak mengacuhkan ayat Al-Quran, engkau tidak mau mempelajarinya, engkau tidak mau berusaha memahaminya, engkau tidak mau mengamalkannya, engkau berpaling dari Al-Quran. Fanasitaha, maka hari ini al-yawma tunsa, maka sebagaimana engkau lupakan Al-Quran waktu di dunia, maka hari ini engkau juga dilupakan. Jadi engkau dibangkitkan dalam keadaan buta, ini sebagai hukuman. Kalau engkau mengeluh kepadaku, kata Allah, dulu engkau melupakan ayat, maka sekarang engkau juga dilupakan, tidak akan diperhatikan. Ini khani kaum muslimin. Jadi Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk. Kita diturunkan dari surga berharap Allah tabaraka wa taala izinkan kita untuk kembali ke mana? Ke surga. Nenek moyang kita turun dari surga sehingga kita semua keturunan Adam hidup di dunia. Hidup di dunia. Dan ikhwan wa akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa tempat awal mula kita bukan dunia ini. Tempat kita di mana? Di surga. Ini kampung halaman kita. Kampung halaman kita di surga. Karena nenek moyang kita pertama kali di mana? Di surga. Makanya kalau ada misalnya orang tua kita lahir di satu daerah atau nenek kita lahir di satu daerah, kita menganggapnya itu adalah kampung halaman. Jadi nenek moyang kita pertama Adam dan Hawa di surga. Maka kampung halaman kita di mana? Di surga. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan dirinya apakah akan bisa selamat pulang ke kampung halaman. Enggak ada tahu. Kenapa? Subhanallah. Ujiannya berat. Ujiannya berat. Makanya tatkala terjadi dialog antara Allah tabaraka wa taala dengan iblis, kita perhatikan tidak ada musuh yang paling dahsyat kecuali dia. Tidak ada musuh yang paling kejam kecuali dia. Apa dia ikrarkan di hadapan Allah? Qala rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Coba lihat bagaimana kebenciannya kepada Adam dan anak keturunannya manusia kita. Bagaimana bencinya dia? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah sesatkan aku, maka sungguh la'aqudanna lahum, aku akan halangi mereka dari apa? Jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka, anak Adam dan keturunannya, aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Summa atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dan aku akan datangi mereka dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan aku akan datangi mereka dari arah kanan mereka, dan aku akan datangi mereka dari arah kiri mereka. Wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau akan dapati kebanyakan keturunannya ini adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu. Ini coba lihat. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa ajlib alaihim bi khailik wa rajilik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Silahkan, kata Allah, kerahkan, ajlib alaihim, kerahkan untuk menyesatkan anak cucunya ini, bi khailik, pasukan berkudamu, wa rajilik, dan pasukan pejalan kakimu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwal, dan bergabunglah dengan mereka di harta dan keluarga mereka. Wa syarikum fil amwali wal aulad wa'iduhum, dan silahkan berikan janji kepada mereka. Berikan janji kepada mereka semaumu. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan tidak ada yang kau berikan janji apapun kecuali janji itu hanya menipu belaka. Jadi ini pertarungan yang abadi, permusuhan yang abadi. Makanya Allah tabaraka taala selalu ingatkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, syaitan itu adalah musuh nyata bagi manusia.
Dia dan bala tentaranya berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak bisa kembali ke mana? Kampung halaman kita. Dia berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak kembali ke kampung halaman kita, bertemu dengan nenek moyang kita Adam dan para nabi dan Rasulullah, orang-orang saleh di surga. Ini yang dia usahakan dan ini yang terus akan dia lakukan sampai hari kiamat. Makanya perlu berpegang dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quranlah Allah menjelaskan kepada kita jalan untuk bisa kembali ke surga. Makanya dikatakan oleh beliau di sini, hidayatan lahum. Kitab suci diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia, liyasilu biha, agar kalau mereka berpegang teguh dengan Al-Quran bisa sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Quran, ikhwan, Quran, pegang Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran dan amalkan apa? Al-Quran, karena ini adalah satu-satunya cara untuk bisa kembali ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, ke kampung halaman kita yang padanya awal mula ditempatkan nenek moyang kita Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimaksud beriman dengan kitab. Masuk selanjutnya, al-imanu bil kutub yatadamman arba'ata umur. Iman dengan kitab maknanya adalah beriman dengan 4 hal. Beriman dengan 4 hal. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman bahwa kitab suci tersebut memang benar-benar diturunkan oleh Allah. Ini kita iman. Seperti Al-Quran. Kita harus imani Quran ini memang Allah yang berfirman, diturunkan kepada siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Ini harus kita imani. Jadi kitab suci Al-Quran yang kita pegang, yang jumlahnya 30 juz ini kita yakini bahwa kitab suci Al-Quran ini memang turun dari Allah. Bahkan ikhwan, kalau seandainya kita meragukan, jangankan mengingkari, meragukan, ada satu surat mungkin kita ragu, ini benar-benar firman Allah atau tidak, ragu, jangankan mengingkari, meragukannya saja itu sudah menyebabkan seorang keluar dari Islam. Contoh misal ayat potong tangan dalam Islam. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Seorang laki-laki yang mencuri, was-sariqah, dan seorang wanita yang mencuri, maka hukuman yang telah ditetapkan oleh Islam, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Jadi hukuman dalam Islam, yang mencuri sebenarnya hukumnya apa? Potong tangan. Tapi yang menegakkan, selalu kita ingatkan, yang menjalankan aturan ini adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak menegakkan, maka kewajiban itu hanya kewajiban mereka, dan tentunya kita tidak boleh menegakkan secara per individu, per kelompok. Tidak boleh. Serahkan kepada pihak yang berwenang. Kalau mereka tegakkan, alhamdulillah. Kalau seandainya mereka tidak tegakkan, itu sudah urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sebagian mungkin mengingkari ini, atau ragu, minimal ragu, yang mengatakan ini benar nggak ini turun dari Allah kepada Nabi kita melalui perantara siapa? Jibril. Keraguan ini menyebabkan syahadatnya batal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mengatakan keputusan dalam hukum waris bahwa perempuan mendapatkan 1 bahagian sedangkan laki-laki mendapat 2 bahagian. Kalau ada keraguan akan kebenaran ayat ini sudah cukup membatalkan keislaman seseorang. Ragu dia, ini benar nggak ini ayat firman Allah? Kalau dia ragu, batal Islamnya. Apalagi sampai apa? Mengingkarinya. Itu bukan firman Allah. Ini jelas syahadatnya batal. Jadi kita mesti mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ini harus diyakini, tidak boleh ragu, apalagi mengingkari. Harus diimani.
Dan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, keimanan bahwasanya Quran benar-benar turun dari Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini bisa timbul di hati kita apabila kita mempelajari Al-Quran. Kita akan lihat bahwa kitab suci Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad. Redaksi ayatnya, susunan ayatnya, kabar-kabar yang disampaikan di dalamnya, cerita-cerita yang disampaikan, beberapa hal-hal yang disampaikan yang sesuai dengan kenyataan. Ya, subhanallah. Ini semua menunjukkan bahwa Quran itu memang dari Allah. Makanya Allah berfirman, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Quran itu datang bukan dari Allah, maka niscaya kamu pasti akan dapatkan padanya pertentangan yang sangat banyak. Tapi subhanallah, satu hal saja yang menunjukkan bahwa Quran ini memang hal yang sangat luar biasa, datang dari Allah. Allah tabaraka wa taala pernah menantang manusia di saat diturunkan Al-Quran, karena mereka selalu bersikeras bahwasanya Quran ini bukan firman Allah. Quran ini adalah buatan siapa? Muhammad. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Qul fa'tu bisuratin min mithli." Kalau kalian mengatakan demikian, coba datangkan satu surat seperti satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Allah berjanji bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat Allah berjanji. Suatu hari nanti Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah. Nabi SAW mengatakan bahwa Quran yang firman Allah yang Allah turunkan pada Nabi kita yang mulia SAW, nanti di akhir zaman akan diangkat oleh Allah. Sehingga tidak ada lagi yang menghafal Al-Quran. Tapi ini nanti akhir-akhir beberapa waktu yang dekat lagi akan ditegakkan hari kiamat. Dia akan diangkat dari dada-dada manusia. Diangkat sehingga tidak tersisa satu ayat pun di atas muka bumi. Tapi ini menunjukkan buruknya manusia kala itu. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Coba lihat penjagaan, menunjukkan ini benar, ayat ini datang dari Allah, kitab suci ini datang dari Allah. Allah berfirman, Dia yang menurunkan Al-Quran dan Dia yang akan menjaga Al-Quran. Coba perhatikan, dari semenjak diutusnya Rasulullah SAW sampai hari kita ini, belasan abad sudah berlalu, Quran turun kepada Rasulullah SAW. Adakah seorang manusia yang berhasil menyusupkan di dalam Al-Quran satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu surat, satu kalimat? Sampai hari ini belum ada yang bisa. Ini bentuk bukti nyata kalau Al-Quran itu datang dari Allah, karena Allah mengatakan kami yang akan menjaganya. Salah satu di antara bentuk penjagaan Al-Quran, Quran ini merupakan kitab suci sekalipun tebal, kalimatnya banyak, ribuan ayat, tapi mudah dihafal. Salah satu di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, Quran ini dijadikan oleh Allah sebagai kitab suci yang sangat mudah dihafal, mudah sekali dihafal. Allah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh kami telah mudahkan Quran ini untuk diingat, untuk dihafal. Apakah ada yang bisa mengambil pelajaran darinya? Mudah sekali Al-Quran dihafal. Karena kita dapati, tidak jarang kita dapati seorang anak yang umurnya 7 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau 10 tahun itu sudah wajar. Banyak menghafal Al-Quran sepenuhnya. Bahkan kita dapati bukan hanya menghafal kalimat ayat, menghafal nomor ayat, menghafal baris ayat, baris keberapa dari lembaran, dan juga menghafal nomor lembaran. Luar biasa. Karena Allah mengatakan kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dijadikan pelajaran. Beda dengan kitab suci yang lain. 14 abad telah berlalu dari meninggalnya Rasulullah SAW, turunkan Al-Quran kepada beliau alaihi salatu wassalam, sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan sehebat apapun dia,
sehebat apapun dia, seahli apapun dia, tidak akan pernah dia mampu memasukkan satu ayat, susupkan satu ayat, bahkan satu kalimat di dalam Al-Quran. Bahkan merubah harakatnya juga tidak bisa. Merubah harakatnya juga tidak bisa. Cobalah rubah harakat, sekalipun di pertengahan ayat dirubah harakatnya, pasti akan dibenarkan. Ada yang membenarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dirubah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pasti diluruskan oleh para penghafal Al-Quran dan kita semua. Jadi subhanallah, ini menunjukkan Quran itu benar-benar turun dari Allah. Dan antum lihat pengaruhnya orang mendengar Al-Quran, luar biasa. Orang mendengar Al-Quran pengaruhnya luar biasa. Dan itu diketahui dan dirasakan hatta oleh orang-orang musyrik. Suatu hari Nabi SAW terang-terangan membaca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Hampir bisa dikatakan tidak pernah Nabi SAW terang-terangan membaca satu ayat, satu surat penuh di hadapan khalayak ramai orang-orang musyrik kecuali di hari itu. Biasanya yang dibaca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, empat ayat, lima ayat. Hari itu Nabi SAW membaca satu surat penuh di hadapan orang kafir Quraisy. Nabi membaca dari ayat pertama, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Orang Arab paham itu arti ayat tersebut. Semuanya terdiam, semuanya menyimak dengan tenang, terpengaruh dengan bacaan apa? Al-Quran. Sampai selesai, di akhir surat An-Najm ada perintah untuk sujud. Ada perintah untuk sujud. Ya, ada perintah untuk sujud. Ini di hari tatkala Nabi SAW membacakan surat ini di hadapan orang kafir Quraisy, di mana Allah Tabaraka wa Taala berfirman di akhir ayat, "Afamin hadzal hadithi ta'jabun." Kuat ayat-ayatnya. Maka kalau kita lihat ayat-ayat yang Allah turunkan di masa Mekah atau ayat Makkiyah itu luar biasa penekanan ayat, mengajak mereka berpikir dan seterusnya. Allah mengatakan di akhir ayat, "Afa min hadzal hadithi ta'jabun?" Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Allah ceritakan banyak hal di atas. Wa tadhakuna wa la tabkun. Setelah kalian dengar cerita ini, keajaibannya, kalian menertawakannya dan tidak menangis. Kalian malah menertawakannya dan tidak menangis. Wa antum samidun. Sedangkan kalian melengahkannya, tidak memperhatikannya. Maka Allah mengatakan, jangan lakukan itu. Yang harus kalian lakukan adalah fasjudu lillahi wa'budu. Sujud kalian untuk Allah dan ibadatilah Allah. Nabi sujud, mereka langsung sujud semuanya. Hebatnya Al-Quran merubah hati manusia. Makanya Nabi SAW, para ulama ingatkan, kalau hati kita keras, kembali ke Quran. Hati kita keras, kembali ke Quran. Merasa kurang nyaman hidup, kurang bahagia hidup, kembali ke mana? Quran. Bukan ke nyanyi. Makin parah hidup ini. Ya. Terjadi stres dalam hidup, sibuk dengarkan musik. Ya, berjoget ria. Salah. Kalau suntuk dalam hidup, kembali ke Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang berfirman menjelaskan tentang teori untuk menenangkan hati, mendatangkan kebahagiaan. Ini zat yang menciptakan kita, yang paling tahu bagaimana kita bahagia. Allah mengatakan, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, di antaranya baca Al-Quran, maka hati manusia yang diciptakan oleh Dia ini akan merasa tenang. Itu Tuhan yang berfirman. Dia maha tahu gimana hati manusia, karena Dia menciptakannya. Kalau saya menciptakan sesuatu, misalnya seorang profesor menciptakan mobil, dia paling tahu bagaimana sifat mobil ini. Rabb kita subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan paling tahu hati kita itu tenang dengan apa. Maka Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, hati akan merasa tenang. Jadi salah sebagian orang cari kebahagiaan jauh dari Quran, jauh dari masjid. Salah. Kalau ingin tenang, ingin bahagia, kembali kepada Allah, banyak baca Quran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau hati kita ini terasa gundah,
terasa tidak tenang, terasa tidak nyaman, dan itu pasti akan dirasakan. Gak ada manusia yang hatinya selalu apa? Bahagia, itu gak ada. Pasti suatu saat dalam hidupnya karena ada masalah, goncang hatinya. Maka satu-satunya cara untuk menenangkan hati kita adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Dari hal-hal inilah kita bisa mengetahui bahwa Quran ini datangnya, turunnya dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita imani tentang Al-Quran, tentang kitab suci. Kemudian yang kedua, al-iman bima alimna ismahu min habismihi. Kita beriman dengan nama-nama kitab suci yang telah disebutkan. Seperti Quran, ini kitab suci yang Allah turunkan kepada Muhammad, Quran. Kemudian ada kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu kitab Taurat. Ada kitab suci yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Daud, Zabur. Ada kitab suci yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Ini kita imani karena memang kitab-kitab suci ini telah disebutkan nama-namanya oleh Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Jadi kita beriman Quran adalah kitab suci dari Allah. Kita beriman Taurat adalah kitab suci dari Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman Zabur adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kita juga harus beriman Injil adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Allah yang mulia Isa putra Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ini kita imani. Yang ada nama-namanya ini kita imani. Kepada Nabi siapa diturunkan kita wajib imani. Maka seorang muslim kalau hanya beriman Quran itu kitab suci yang Allah turunkan kepada Muhammad, tapi dia mengatakan Allah tidak menurunkan kitab Injil kepada Nabi Musa, ini juga imannya tidak benar. Dia harus imani semua kitab. Dia harus imani semua kitab. Semua kitab harus dia imani benar-benar diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada nabi-nabi yang Allah berikan kitab suci itu kepada mereka. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Quran wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Kita membenarkan apa yang benar dari cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci, seperti cerita-cerita dalam Al-Quran, dan juga cerita-cerita dalam kitab suci selain Al-Quran, selama belum dirubah, selama belum ditambah, selama belum dikurangi. Karena sebagaimana kita pahami, maklumi bersama dalam agama kita, bahwa kitab suci yang Allah pernah turunkan kepada Nabi dan Rasul, yang dapat jaminan tidak pernah bisa ditambah dan tidak pernah bisa dikurangi, hanya Al-Quran saja. Taurat, Injil, Zabur, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan di dalamnya kitab suci itu dijamin keasliannya, dijamin semua kebenarannya sampai hari kiamat. Tapi dalam kitab suci kita Al-Quran ada jaminan itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum masuk ya? 1 menit lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan tentunya penjelasan pertemuan yang akan datang ini penting untuk dipahami, karena tadi kita telah sebutkan beriman dengan semua kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. Quran kita imani, Injil kita imani, kemudian Taurat juga kita imani, Zabur kita imani. Bagaimana bentuk keimanan ini? Ini insya Allah kita jelaskan pada pertemuan akan datang, sehingga kita tidak salah paham. Maksud keimanan ini bagaimana? Karena tetap yang menjadi pemutus benar atau tidaknya yang ada di dalam kitab suci sebelum Al-Quran, penentunya adalah Al-Quran. Yang dibenarkan Quran itulah yang benar, yang dinafikan Quran itulah yang tidak benar. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah, terkait dengan bagaimana keimanan yang secara terperinci mengimani kitab-kitab suci yang pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, semoga ada faedahnya apa kita sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.